Yo, selamat malam atau pagi, siang, sore, kapanpun teman-teman menonton video ini. Saya Ridho Ramadan, mahasiswa Prodi Sastra Indonesia, angkatan tahun 2021, Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari analisis wacana. Yang pertama itu ada wacana, pengertian wacana. Menurut Krida Laksana, wacana adalah satuan bahasa terlengkap yang dalam hierarki gramatikal merupakan satuan yang terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh atau membawa amanat yang lengkap. Nah, menurut Mulyono dan kawan-kawan, wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain untuk membentuk suatu kesatuan. Nah, itu tadi adalah pengertian mengenai wacana menurut para ahli. Nah, analisis wacana ini membahas bagaimana pemakai bahasa mencerna apa yang ditulis oleh para penulis dalam buku-buku teks, memahami apa yang disampaikan penyapa secara lisan dalam percakapan, dan mengkaji organisasi wacana di atas tingkat kalimat atau klausa, dan mengkaji satuan-satuan kebahasaan yang lebih besar seperti teks dan percakapan. Nah, dalam wacana tentu saja terdapat unsur-unsur pembentuknya, yaitu unsur internal dan unsur eksternal. Yang pertama itu ada unsur internal. Nah, unsur internal pembentuk wacana ini adalah unsur yang terdapat dalam wacana itu sendiri, seperti kata, kalimat, teks, dan koteks. Kata, menurut Wahid dan Kurniawan, adalah bagian dari kalimat yang bentuk dan gabungan dalam beberapa hurufnya itu memiliki arti. Nah, kata juga dapat diartikan sebagai satuan terkecil dalam sistem yang memiliki arti. Lalu berikutnya, yang kedua, itu ada kalimat. Kalimat menurut Zainur Rahman adalah sekumpulan respon terhadap objek yang disuguhkan dalam bentuk kata yang terangkai pada struktur. Yang ketiga ada teks. Teks menurut Krida Laksana adalah satuan bahasa yang dikatakan sangat lengkap yang bersifat abstrak. Dan yang terakhir adalah koteks, yang menurut Mulyana adalah teks yang bersifat sejajar, koordinatif, dan memiliki hubungan dengan teks lainnya. Nah, itu tadi adalah panas sekali teman-teman. Nah, itu tadi adalah unsur internal pembentuk wacana. Nah, kalau ada unsur internal, tentu saja ada unsur eksternal. Nah, unsur eksternal itu adalah unsur-unsur pembentuk wacana di luar dari wacana itu, seperti implikatur, presuposisi, interferensi, referensi, dan konteks. Nah, yang pertama adalah implikatur. Implikatur adalah informasi yang terdapat dalam sebuah tuturan yang bersifat implisit, mengandung maksud atau tujuan tertentu. Yang kedua adalah presuposisi. Presuposisi atau peranggapan adalah asumsi yang dimiliki oleh penutur dan mitra tutur untuk memperlancar suatu proses komunikasi. Lalu yang ketiga adalah interferensi atau kesimpulan.
yang dibuat oleh pendengar atau penutur, sebab ia tidak mengetahui makna sebenarnya yang dimaksud oleh mitra tuturnya. Yang keempat adalah referensi. Referensi adalah acuan untuk menjelaskan sesuatu dalam kata dengan referennya. Dan yang terakhir adalah konteks. Konteks adalah sarana penjelas suatu situasi atau maksud yang diujarkan oleh penutur terhadap mitra tuturnya. Antara penutur dan mitra tuturnya harus memiliki konsep konteks yang sama agar komunikasi berjalan dengan lancar. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai unsur internal pembentuk wacana dan unsur eksternal pembentuk wacana. Berikutnya ada aspek kohesi dan koherensi dalam wacana. Nah, pertama, saya akan menjelaskan mengenai aspek kohesi dalam sebuah wacana. Kohesi adalah hubungan antar kalimat, baik gramatikal maupun leksikal, yang membuat suatu wacana menjadi padu. Nah, unsur kohesi yang membentuk suatu wacana tersebut antara lain adalah kata ganti atau pronomina, kata tunjuk atau demonstrativa, kata sambung atau konjungsi, dan pengulangan kata. Jadi ada 4 unsur kohesi yang membentuk suatu wacana. Nah, kohesi gramatikal meliputi referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi. Sementara kohesi leksikal meliputi repetisi, sinonimi, hiponimi, metonimi, dan antonimi. Nah, itu adalah aspek kohesi dalam sebuah wacana. Lalu ada aspek koherensi dalam sebuah wacana. Nah, koherensi adalah pola keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, sehingga dalam sebuah kalimat memiliki makna yang utuh. Nah, wacana koheren itu biasanya memiliki aspek seperti yang pertama, kohesi mengacu pada hubungan gramatikal antara kalimat atau frasa dalam sebuah wacana. Yang kedua, struktur kalimat yang baik dan teratur dapat membantu memperjelas pesan yang ingin disampaikan dalam wacana. Yang ketiga, konsistensi pada penggunaan istilah, frasa, dan konsep. Yang keempat, itu ada kesatuan tema. Dan yang kelima, ada penggunaan referensi yang relevan dan dapat dipercaya. Nah, tadi sudah saya bahas mengenai aspek kohesi dan koherensi dalam sebuah wacana. Berikutnya, saya akan membahas mengenai wacana iklan. Nah, wacana iklan adalah sebuah teks yang disusun dengan tujuan untuk mempromosikan atau memasarkan suatu produk atau jasa kepada audiens. Nah, wacana iklan sendiri memiliki struktur yang masing-masing strukturnya itu punya tujuan tersendiri, seperti menarik perhatian calon konsumen, menarik minat dan kesadaran calon konsumen, mengubah tindakan tertentu pada calon konsumen. Nah, dalam menganalisis wacana iklan, digunakanlah beberapa pendekatan, antara lain pendekatan semiotik. Pendekatan semiotik yang pertama. Pendekatan semiotik digunakan untuk menganalisis tanda-tanda dan simbol yang digunakan dalam iklan. Lalu yang kedua, itu ada pendekatan sosiolinguistik, yaitu digunakan untuk menganalisis bahasa yang digunakan dalam iklan
dan bagaimana bahasa tersebut dapat mempengaruhi persepsi dan sikap konsumen. Yang ketiga, ada pendekatan psikologis yang digunakan untuk menganalisis bagaimana iklan mempengaruhi emosi dan perilaku konsumen. Dan yang terakhir, ada pendekatan budaya yang digunakan untuk menganalisis konteks sosial dan budaya di mana iklan ditempatkan. Nah, itu tadi adalah pengertian mengenai analisis wacana. Dari pengertian wacana itu sendiri sampai wacana iklan nih. Nah, berikutnya saya ada merangkum sebuah artikel yang berhubungan dengan analisis wacana. Artikel tersebut berjudul Penggambaran Singapura di dalam Sajak, Analisa Wacana Kritis pada Puisi Kontemporer dan Perannya dalam Perkembangan Identitas Nasional, yang ditulis oleh Benjamin Bagoyo Mangila pada 27 Februari 2023 yang telah terakreditasi Sinta 2 ya teman-teman. Nah, penelitian ini yang dilakukan oleh Benjamin Bagoyo Mangila ini bertujuan mengkaji secara kritis bagaimana penulis Singapura kontemporer menggunakan bahasa dalam sajak, yaitu puisi, utamanya pada puisi ya, untuk membuat representasi yang jelas tentang Singapura sebagai sebuah negara. Nah, selain itu, penelitian ini secara diskursif membangun gagasan sosial tentang identitas nasional negara tersebut dengan menggunakan kerangka wacana sejarah dari Wodak 2001. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua penulis menggunakan dua strategi diskursif yang telah banyak digunakan, yaitu secara representasional dan predikatif dalam membuat representasi eksplisit dan identitas nasional Singapura yang kuat. Nah, ditemukan pada puisi mereka, para penulis sering menggunakan perangkat linguistik referensial seperti kata ganti orang pertama dalam mencantumkan karakteristik khusus yang dapat menggambarkan warga Singapura dan identitas kelompok yang dapat mempersatukan Singapura, termasuk warga negaranya ya. Nah, selain itu, pengulangan leksikal dan figur retoris juga digunakan untuk memberikan penekanan dan menunjukkan makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Para penulis juga banyak menggunakan kata-kata deskriptif untuk menggambarkan citra Singapura sebagai komunitas yang beragam dan sebagai sebuah negara secara lebih baik dan akurat. Nah, lebih lanjut, penulis dengan teknik diskursif juga melakukan fungsi makro membangun dan melestarikan untuk membentuk identitas nasional Singapura, serta menyerukan bagi seluruh warga Singapura agar mereka senantiasa menjaga identitas kolektif. Nah, itu tadi adalah rangkuman singkat mengenai artikel yang berjudul Penggambaran Singapura dalam Sajak, Analisa Wacana Kritis pada Puisi Kontemporer dan Perannya dalam Perkembangan Identitas Nasional. Nah, sekian pemaparan materi mengenai analisis wacana pada video kali ini. Saya Ridho Ramadan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. See you.